Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun terakhir ini, ada satu tren yang lagi hype banget dilakukan oleh banyak automaker, terutama yang bermain di segmen konsumen kelas atas atau atas banget. Tren yang saya maksud adalah menghasilkan atau membuat mobil-mobil dengan jumlah produksi yang terbatas, dengan teknologi dan tampilan yang kadang menyerupai pesawat alien. Tapi sebagian dari para konsumen kelas atas ini justru menginginkan experience yang lebih tradisional, yang lebih engaging saat dikendarai. Walaupun sebetulnya belum tentu juga mereka kendarai setiap hari. Aston Martin menjawab tantangan para konsumen yang tersebut dengan membangun Aston Martin Valor. Bersamaan dengan ulang tahun mereka membangun Valor dengan jumlah yang sangat terbatas, yang berbasis dari sebuah mobil yang cuma ada satu di dunia. Bagaimana Aston Martin Valor dapat memenuhi hasrat dari segmen konsumen kelas atas tadi? Nah, sebelum lanjut, support kami untuk sampai 10.000 subscribers dengan klik subscribe dan like dulu supaya Talkomotif bisa terus kasih konten infotainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Di dunia otomotif modern, transmisi manual makin jarang, terutama di mobil-mobil supercar berperforma tinggi. Kebanyakan supercar sekarang pakai transmisi yang udah otomatis atau pakai dual clutch yang canggih yang bikin perpindahan gigi itu jadi lebih cepat, lebih instan, lebih responsif gitu ya. Tapi buat petrolhead atau bahkan sebatas car enthusiast kayak kita deh, pasti bakalan setuju kalau sensasi nyetir mobil dengan transmisi manual itu susah buat dibandingin sama transmisi otomatis. Karena sensasinya itu ya bisa dibilang beda gitu kan. Nah, sensasi yang beda inilah yang kemudian dibawa oleh Aston Martin untuk dicangkokkan ke dalam Aston Martin Valor. Aston Martin memutuskan untuk membangun Valor dengan transmisi manual 6 percepatan. Pertimbangan mereka semata karena pengen bikin pengalaman nyetir yang murni, yang engaging, yang lebih driver oriented. Dengan transmisi manualnya Valor, kita jadi bisa benar-benar terlibat di setiap perpindahan giginya. Kayak setiap aspek motorik panca indera kita itu seakan distimulasi untuk terus fokus dan menikmati setiap detik saat menyetir Valor. Experience kayak gini yang bikin nyetir Valor jadi lebih menantang dan menyenangkan. Terutama buat kalian yang pengen ngerasain sensasi ngehandle mesin bertenaga besar. Mesin yang dipasangkan oleh Aston Martin ke dalam Valor punya tenaga yang bisa dibilang sebenarnya nggak kecil. Kombinasi mesin bertenaga besar dengan transmisi manual bikin kita sebagai pengemudinya itu ditantang untuk menjaga kontrol dari setiap tenaga kuda yang keluar dari mesinnya. Nah, terus apa cerita di baliknya yang jadi alasan kenapa tiba-tiba Aston Martin ini kok milih transmisi manual untuk dipasangkan ke dalam Valor? Jadi keputusan besar ini nggak lepas dari andil si big boss-nya Aston Martin, yaitu Lawrence Stroll. Sepertinya Aston Martin emang ngebangun Valor itu untuk segmen konsumen yang spesifik, yaitu mereka yang sempat lahir dan besar dan merasakan experience nyetir mobil transmisi manual. Dan sekarang mereka kangen nih sama nyetir manual. Lawrence memutuskan untuk menggunakan transmisi manual untuk Valor demi memuaskan hasrat dari si segmen konsumen tersebut. Konsumen yang mulai merindukan asiknya pakai manual di tengah gempuran gimmick teknologi di dunia otomotif. Kalau boleh jujur, saya pun kangen. Tapi sayangnya saya belum masuk di segmen konsumennya Aston Martin. Pembuatan Aston Martin Valor terjadi di tengah masa-masa yang bisa dibilang penuh tantangan dan jadi perubahan besar buat perusahaan ini. Aston Martin itu selama 1 dekade terakhir emang lagi menghadapi masalah keuangan. Sejak tahun 2014-an Aston Martin selalu membukukan kerugian
kecuali di 2017 atau 2018 gitu. Ya waktu itu karena penjualannya di B11 terbilang positif diterima pasar. Tapi habis itu kerugian demi kerugian dan juga lilitan utang jadi masalah keuangan terbesar di Aston Martin. Makin diperparah lagi di saat yang bersamaan, sama kayak pabrikan mobil mewah lainnya, mereka juga harus adaptasi sama peralihan menuju elektrifikasi dan aturan emisi yang makin ketat di seluruh dunia. Dalam proses pengembangan Valor, Aston Martin harus menghadapi tekanan untuk berkembang di tengah tren global yang berubah cepat. Dengan kendaraan listrik atau EV yang dianggap potensial untuk jadi masa depan transportasi, banyak pabrikan besar yang mulai investasi besar-besaran di EV dan teknologi hybrid untuk ngejar aturan standar emisi yang makin ketat dan juga preferensi konsumen yang mulai terbuka dengan isu lingkungan. Buat brand kayak Aston Martin yang dikenal dengan mobil-mobil GT bermesin V8 dan V12, perubahan ke elektrifikasi ini kan jelas bukan hal yang gampang dan simpel ya. Gimana caranya tetap mempertahankan DNA mereka yang dikenal dengan kemewahan dan mesin bertenaga, sementara dunia otomotif di saat yang sama makin menuju ke arah yang lebih ramah lingkungan. Selera konsumen yang mulai melek dengan isu ramah lingkungan pun mulai mengarahkan fokusnya ke arah mobil listrik. Preferensi inilah yang turut membuat Aston Martin akhirnya sempat berencana untuk full fokus ke produk EV. Nah, barusan saya nyebut dengan kata sempat. Di sekitar awal tahun 2022, Aston Martin sempat mengeluarkan statement bahwa mereka akan mulai fokus ke elektrifikasi start di 2025 dengan produk perdananya muncul di 2024 ini. Dengan rencana tersebut, posisi Valor yang lahir di pertengahan 2023 seakan jadi produk perpisahan Aston Martin dengan mesin pembakaran internal konvensional. Valor seakan jadi produk penutup nih dan salam perpisahan mereka. Itu rencana awal mereka. Cuma selang 2 tahun kira-kira di awal tahun ini, mereka merevisi statementnya. Mereka mengundur rencana elektrifikasinya dan menyatakan akan tetap memproduksi mesin bensin konvensional. Lega nggak sih dengar berita kayak gini? Nah, tapi apa pengaruhnya ke Valor? Ya sebetulnya nggak ada. Cuma yang tadinya orang nganggap Valor sebagai produk salam perpisahan, akhirnya cuma sebagai produk limited edition untuk merayakan anniversary Aston Martin yang ke-110. Buat yang belum tahu, estetikanya Valor itu dibuat berdasarkan model one-off-nya Aston Martin. Jadi sekitar tahun 2020, Aston Martin menawarkan sebuah penawaran yang nggak akan bisa ditolak ke salah seorang konsumen setianya. Die hard fanboy-nya Aston Martin lah. Mereka nawarin apakah dia mau dibuatin sebuah mobil khusus yang cuma ada satu-satunya di dunia. Dan bahkan basis mobilnya pun nggak kalah spesial, si legendaris Aston Martin 177. Lah bukannya udah sold out ya? Emang udah sold out. Tapi Aston Martin punya satu lagi di gudang, unit nomor 0 alias development car atau prototype-nya. Aston Martin sadar mobil ini masih sisa di gudang, tapi mereka nggak bisa jual karena di luar sana udah ada 77 unit. Sesuai dengan nama dan limitnya. Kalau mereka paksa jual, jadinya ada 78 unit kan. Nggak lucu dong, dan mereka nggak mau kayak gitu. Jadi ya mereka dapat ide buat bikin one-off tadi lah. Singkat cerita, di sekitar tahun 2020 mobilnya jadi nih dan mulai di-reveal serta direview oleh beberapa media. Hasilnya, tanggapannya super positif. Jangankan media atau potensial konsumen mereka yang kelas atas banget tadi itu ya. Buat kita yang rakyat aja, naksir berat sama Victor. Nah makanya kemungkinan besar inilah yang jadi dasar alasan kenapa akhirnya Aston Martin menggunakan estetika yang sama untuk Valor. Makanya berkat kebaikan Aston Martin, sekarang desain retro super asik kayak punyanya Victor bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Nggak cuma satu orang, tapi juga 110 orang lainnya. Kita cukup bersyukur aja. Dan ya nontonin sama gibahin aja di sini. Sayangnya, segala keistimewaan yang ada di Victor nggak menurun juga di sektor mesinnya Valor. Walaupun secara estetika dan tampilan mereka berbagi ketampanan yang mirip, tapi beda dengan jeroan mesinnya. Spesifikasi mesin yang dipasangkan ke dalam Valor berkonfigurasi 5200 cc V12 twin turbo.
Kalau kita nggak pernah tahu berapa ukuran mesin yang nempel di Victor, mungkin akan nganggap kalau mesinnya Valor ini sebenarnya udah gede banget. Padahal ukuran mesin yang nempel di Victor berukuran sampai 7.300 cc dan naturally aspirated. Bahkan waktu itu Victor sampai menerima label kehormatan The Most Powerful Stick Shift Aston Road Car Ever. Aston manual paling powerful yang pernah ada. Crazy sih. Valor, ya secukupnya aja lah ya. Aston Martin ngasih mesin yang sebelumnya dipakai sama V12 Vantage. Sebetulnya nggak kecil juga sih. Output tenaga mesinnya Valor itu masih bisa nyediain tenaga sampai di angka 715 horsepower dan torsi sampai di angka 750-an Newton meter. Dan yang perlu diingat lagi adalah output tenaga dan torsi segede gitu dihandle pakai transmisi manual dan penggerak roda belakang. Jadi kalau kalian selama ini udah terbiasa dimanjain dengan transmisi otomatis, mungkin perlulah refresh dulu memori otot-otot manualnya sebelum menggeber Aston Martin Valor sampai ke limit maksimumnya. Kalian nanya akselerasinya? Nggak spesial kok. Akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam bisa dicapai dalam waktu 3,5 detik. Masih di atas 3 detik kok. Tapi ya saya rasa bukan itu yang perlu di-highlight dari Valor ya. Secepat apapun tangan kita memindahkan gigi, kayaknya nggak mungkin aja bisa ngalahin komputer. Tapi experience-nya yang saya rasa perlu dapat perhatian dan apresiasi lebih dibandingkan cuma sekedar memperhatikan catatan angka-angka performanya. Nah, itulah tadi gibahan kita tentang Aston Martin Valor, sebuah mobil yang menjadi selebrasi perayaan anniversary Aston Martin yang ke-110 dan sekaligus menjadi selebrasi atas keputusan mereka yang akan terus mempertahankan produksi mobil bermesin internal combustion engine hingga beberapa waktu ke depan. Oke, sebagai penutup, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa support Trovomotive untuk mencapai 10.000 subscribers dengan cara klik subscribe dan like video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video monolog gibah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.